Banyak yang mengatakan kalau puasa itu bau mulutnya orang puasa itu bau surga gitu dok. Iya. Karena kita sedang berpuasa, untuk gosok giginya itu tetap dianjurkan 2 kali minimal sehari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya Elis Permatasari di Siasat Mas Ado, siaran kesehatan Puskesmas Blado 2. Bagaimana kabarnya teman-teman Siasat Mas Ado? Semoga sehat selalu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita lama tidak jumpa ya teman-teman. Alhamdulillah pada bulan puasa kali ini kita masih bisa ketemu lagi di podcast Siasat Mas Ado. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemenin sama rekan kerja saya, yaitu Ibu Dokter Gigi. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Mbak Elis. Bagaimana dokter? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Elis gimana kabarnya? Alhamdulillah dokter, sehat juga. Selamat datang ya dok ya di podcast kita Siasat Mas Ado. Ya. Mungkin dari beberapa teman-teman kita Siasat Mas Ado belum juga ada yang belum mengenal ibu dokter karena ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal itu maka tak sayang dokter. Jadi monggo ibu dokter kami persilakan untuk memperkenalkan diri ke teman-teman Siasat Mas Ado. Oke, baik. Hai teman-teman Siasat Mas Ado, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Anung. Saya bertugas di Puskesmas Blado 2 dari tahun 2022 hingga saat ini. Gitu ya teman-teman ya. Ini ibu dokter gigi kita. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu kalau ada dokter gigi di Puskesmas Blado 2 ternyata sudah dari tahun 2022 ya dok. Betul, ya. iya. Berarti merugi sekali ini teman-teman kita yang belum tahu dan belum sempat berkenalan langsung dengan ibu dokter kita. Baik dok, pada kesempatan kali ini kita memberikan tema kesehatan gigi dan mulut saat bulan puasa nih dok. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang tidak memperhatikan tentang kesehatan gigi dan mulut ya dokter ya. Sebetulnya seberapa penting sih dokter tentang kesehatan gigi dan mulut ini dok? Sebenarnya kalau untuk kesehatan gigi dan mulut itu penting banget ya, terutama ketika bulan puasa. Karena kesehatan mulut yang kurang terjaga itu nanti akan menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah seperti itu. Gitu teman-teman, ternyata penting juga kan yang harus diperhatikan ya dok ya. Terus masalah yang mungkin muncul atau yang terjadi, yang sering banget terjadi nih dok ketika bulan puasa itu apa aja dok? Ada beberapa ya kalau untuk permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama yaitu ada bau mulut, kemudian ada peradangan pada gusi, kemudian juga mulut kering, ada juga sariawan seperti itu. Oh iya dok, itu kan tadi ada salah satunya bau mulut nih dok ya. Iya. Banyak yang mengatakan kalau puasa itu bau mulutnya orang puasa itu bau surga gitu dok. Padahal kalau bau mulutnya itu bau banget kan itu pastinya sangat mengganggu lawan bicaranya atau bahkan yang sebelahnya ya dok ya. Betul. Lah itu tuh ternyata apa sih dok yang menyebabkan bau mulut padahal kita nggak makan seharian ya dok kalau puasa, tapi kok bisa bau mulut dok? Faktor pemicu terjadinya bau mulut ketika bulan puasa itu ada beberapa ya mbak ya. Salah satunya itu terjadi karena ketika kita puasa itu kan tidak ada makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah di situ karena tidak ada makanan dan minuman yang kita konsumsi, cairan di dalam tubuh kita itu kan juga berkurang. Nah cairan yang dalam tubuh itu berkurang, kemudian di dalam rongga mulut itu jadi kering, cenderung kering. Nah, itu akan membuat kondisi rongga mulutnya, bakterinya yang ada di situ, itu berkembang biak lebih banyak, seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu penyebab terjadinya bau mulut. Selain juga ada faktor dari internal ya, atau faktor dari dalam tubuh individu itu sendiri ya. Kalau misalkan memang punya asam lambung yang tinggi, itu juga bisa menyebabkan terjadinya bau mulut. Selain itu juga ada karena gigi yang berlubang gitu ya, ada peradangan pada gusi, ada karang giginya juga, itu menjadi faktor pemicu terjadinya bau mulut.
Gitu. Jadi nggak hanya dari satu faktor aja ya. Oh iya, banyak ya dok ya Iya. faktornya ya. Terus dok, cara mengatasinya atau meminimalisir bau mulut nih dok pada saat bulan puasa biar tidak mengganggu temennya ya dok ya. Apa aja tuh dok? Ya, ada beberapa. Yang pertama itu berarti menjaga kebersihan rongga mulut dengan cara gosok gigi yang rutin ya. Iya. Karena kita sedang berpuasa, untuk gosok giginya itu tetap dianjurkan 2 kali minimal sehari ya. Yaitu waktunya pada setelah sahur sama sebelum tidur gitu. Iya. Nah, setelah sahur berarti dianjurkan sekitar 20 sampai 30 menit setelah kita selesai makan gitu. Baru setelah 20-30 menit kita menggosok gigi seperti biasa. Jadi jangan langsung ketika kita selesai makan itu langsung gosok gigi, tidak diperbolehkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu menggunakan obat kumur. Jadi setelah kita gosok gigi, selesai gosok gigi gitu ya, kita menggunakan obat kumur. Tujuannya untuk mengurangi perkembangbiakan bakteri yang ada dalam rongga mulut kita gitu. Kemudian yang ketiga, perbanyak minum air putih, terutama ketika sahur dan ketika kita buka puasa. Hindari minuman yang manis, kemudian makanan-makanan yang asin seperti itu. Selanjutnya yaitu perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan, terutama ketika sahur dan berbuka puasa. Kenapa kok kita harus rutin konsumsi sayur dan buah ya? Selain di situ itu mengandung banyak vitamin dan mineral, dia juga banyak mengandung cairan ya dalamnya. Jadi juga bisa meningkatkan produksi air liur kita gitu. Nah, produksi air liur yang lebih banyak gitu akan menekan atau mengurangi perkembangbiakan dari bakteri itu sendiri. Kemudian hindari makanan yang beraroma kencang gitu, misalkan pete, kemudian durian, jengkol, karena hal-hal tersebut itu akan menambah baunya gitu ya. Kadang juga nempel baunya itu nggak langsung hilang gitu ya, butuh beberapa waktu agar bisa hilang, terutama kayak pete gitu ya Mbak ya, kadang bisa berhari-hari gitu baunya. Kemudian kayak bawang bombay ya, bawang merah itu baunya kan menyengat. Nah, karena baunya cenderung menyengat itu terkadang nempel juga di dalam mulut. Apalagi kalau kita tidak membersihkan mulutnya itu dengan baik ya. Misalkan gosok giginya kurang baik, kemudian tidak menggunakan obat kumur seperti itu. Jadi itu mungkin akan sangat mengganggu sekali ya. Selain mengganggu temannya juga kan mengganggu diri sendiri ya dok ya kalau itu ya. Ya, ada lagi ya Mbak ya, dari rokok. Bapak-bapak nih ya biasanya. Iya nih, sering banget nih bapak mas-mas nih dok. Rokok bisa menyebabkan produksi air liur itu berkurang karena ketika merokok itu kan panas kondisinya ya. Panas itu menyebabkan ludah kita, cairan yang ada di dalam rongga mulut itu menjadi berkurang. Selain itu kondisinya juga ketika kita merokok gitu, suasana di dalam rongga mulutnya itu asam. Jadi selain itu mengurangi produksi air liur, juga membuat bau mulut karena baunya di dalam mulut itu jadi asam seperti itu. Jadinya bau ya. Ini tuh buat bapak-bapak sama emas-emas mungkin yang suka merokok itu juga menjadi salah satu penyebab bau mulut juga ya dok ya. Terus tadi jadi untuk yang para pengguna obat kumur itu lebih baik digunakan kapan dok? Kalau untuk penggunaan obat kumur, alangkah baiknya digunakan setelah kita gosok gigi ya. Penggunaan obat kumur itu biasanya 2 kali sehari aja nggak apa-apa, cukup. Berarti obat kumur itu digunakan lebih tepatnya setelah gosok gigi ya dok ya. Jadi kalau kita gosok giginya 2 kali sehari ya berarti 2 kali sehari juga ya dok ya. Nah, ini dok kan tadi kan salah satu penyebab dari bau mulut itu sendiri tuh mulut yang kering ya dok ya. Nah ini cara mengatasinya biar mulutnya nggak kering padahal kita puasa gitu dok. Itu mungkin bagaimana dok? Ya, yang pertama ya caranya dengan perbanyak mengkonsumsi air putih, terutama ketika sahur dan buka puasa. Yang kedua, kurangi makanan atau minuman yang manis-manis ya pas buka atau pas sahur gitu. Kurangi juga makanan yang asin gitu ya, sehingga tidak menyebabkan mulutnya itu menjadi kering. Gitu.
Terus juga perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan untuk menjaga kelembapan rongga mulut juga. Gitu. Hal-hal yang saya sebutkan tadi itu akan menstabilkan atau menormalkan cairan yang ada dalam tubuh kita, sehingga produksi air liur kita itu juga tidak berkurang atau tetap stabil gitu ya, sehingga menghindarkan dari kondisi kering rongga mulutnya. Gitu. Terus dok, gini, kan kita udah meminimalisir dengan tadi ya dok ya, udah gosok gigi dengan benar, udah pakai obat kumur, udah menghindari makan makanan yang baunya menyengat mungkin, udah makan banyak buah dan sayur, minum yang banyak, tapi ternyata itu juga mungkin di kasus beberapa orang itu juga masih bau dok. Ada yang seperti itu. Itu kira-kira kenapa ya dok ya? Oke, hal yang tadi Mbak Elis tanyakan itu nggak melulu dari ini ya, tadi penyebabnya karena memang dari yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Itu juga bisa karena giginya berlubang, ya. Gigi yang berlubang itu kan kotor, sisa makanan masuk ke situ ya, jadi menyebabkan bau. Kemudian juga ada karang giginya, ada plak gitu ya yang tidak dibersihkan gitu. Nah, itu bisa menjadi faktor penyebab juga terjadinya bau pada mulut kita. Jadi nggak hanya satu faktor aja gitu. Selain itu juga nggak melulu dari mulut kita aja ya, nggak dari kondisi gigi yang bolong, kemudian ada karang giginya ya. Kondisi internal atau dari individu itu sendiri dari dalam ya, itu juga bisa berpengaruh. Misalkan individu tersebut punya asam lambung yang tinggi gitu ya. Asam lambung yang tinggi atau kondisi GERD itu perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi nggak hanya apa ya dari faktor mulutnya aja yang dijaga, tapi juga dari dalam juga. Apalagi saat puasa ya dok ya, mungkin yang punya masalah di asam lambungnya kan bisa naik, itu juga bisa jadi faktor salah satu penyebab si bau mulut itu ada ya dok ya. Betul. Lalu dok, kira-kira nih dok, apa sih, kan ada beberapa kasus nih dok, yang kalau gosok gigi itu gampang banget berdarah dok. Itu kira-kira kenapa dok? Kalau gosok gigi itu gampang berdarah, di situ tuh ada radang gusi ya, masalah rongga mulut yang lainnya ya, ada radang gusi. Nah, radang gusi ini bisa berasal dari plak yang tidak dibersihkan ya ketika kita gosok gigi itu kurang maksimal. Ya, plak yang nempel di situ kemudian menyebabkan kondisi peradangan di sekitar gusinya ya. Nah, kondisi gusi yang meradang itu dia akan menyebabkan gampang berdarah gitu. Gitu ya. Terus juga selain plak tadi yang tidak dibersihkan ya, plak yang nggak dibersihkan dalam jangka waktu yang lama itu akan menempel dengan erat di permukaan giginya, membentuk suatu apa ya kayak massa gitu ya. Itu nempel di situ, kemudian dia mengeras gitu ya, membentuk namanya karang gigi. Karang gigi ini juga bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada gusi ya. Dan tadi yang saya sebutkan ada plak gitu ya. Karang gigi yang nggak dibersihkan gitu. Itu nempel lama di situ gitu. Kemudian gusinya kemerahan, meradang. Nah, itu gampang sekali ketika gosok gigi itu mudah berdarah. Karena ada mungkin gusinya radang, gosok gigi kesenggol gitu ya dok ya, jadinya berdarah ya dok ya. Gitu ya teman-teman, mungkin kalau di sini ada salah satu teman-teman siasat Mas Ado yang mengalami kejadian, wah kok saya gosok giginya gampang berdarah gitu ya dok ya. Lah itu mungkin salah satu penyebabnya itu di situ. Iya. Lalu nih dok, mungkin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman siasat Mas Ado nih dok, apa sih ini dok tipsnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, apalagi terutama saat bulan puasa ini dok? Oke, yang pertama ya, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Yang pertama tadi ya perbanyak konsumsi air putih ya. Air putih terutama sahur, ketika buka puasa, tujuannya untuk menhidrasi atau menstabilkan cairan yang ada dalam tubuh kita. Kemudian makan makanan yang berserat ya. Terus juga menggunakan obat kumur setelah selesai gosok gigi. Ya. Gosok giginya juga jangan lupa ya,
setelah sahur sama sebelum tidur gitu. Terus konsultasikan, dicek rutin ke dokter gigi ya. Walaupun nggak ada masalah itu harus kontrol ke dokter gigi, barangkali memang tidak kita rasakan ya terjadi bau mulut, entah giginya berlubang atau bagaimana gitu kan, bisa dilakukan penanganan dengan segera seperti itu Mbak Elis. Nah, ini dok, mungkin ke yang terakhir itu ya dok ya, konsultasikan itu kira-kira kapan kita bisa konsultasi dok? Oke, kalau untuk konsultasi atau periksa gigi ya, Mm-mm. idealnya itu setiap 6 bulan sekali gitu. Jadi tidak ada keluhan, tidak ada lubang pada gigi, itu Iya. harus konsultasi ke dokter gigi. Tujuannya apa? Untuk mencegah ya. Iya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati gitu. Betul dok, itu saya setuju sekali dengan Karena kalau kata-kata itu. nantinya kita mengobati, selain prosedurnya itu juga berlangsung lama, kita harus bolak-balik ke dokter gigi, kita harus merelakan waktu kita untuk hal periksa gitu ya, harus Iya. bolak-balik seperti itu kan tidak nyaman. Betul. Nah itu kalau misalkan sakit gigi itu kan rasanya tidak nyaman sekali, kita harus minum obat juga, Iya. kita harus Betul. menahan sakitnya gitu. Makanya alangkah baiknya periksakan setiap 6 bulan sekali. Terkadang lubang pada gigi itu tidak disadari ya, sudah di sela-sela, tahu-tahu datang-datang, dok gigi saya Sakit nih dok, kayak gitu. gitu. Dok gigi saya tiba-tiba pecah gitu. Padahal itu harusnya bisa diminimalisir kalau dilakukan konsultasi setiap 6 bulan Iya, sekali ya dok betul. ya. Gitu ya teman-teman siasat Mas Ado. Jadi silahkan bisa datang atau konsultasi sama Bu Dokter minimal 6 bulan sekali ya dok ya. Kayaknya semua teman-teman bisa deh ini untuk mencegah daripada mengobati, daripada udah sakit kan ya dok ya. Mungkin selain tadi waktu yang dikeluarkan juga banyak, itu juga mungkin akan ada biaya juga ya dok ya di situ. Jadi kenapa itu tadi mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Oke baik teman-teman, itu tadi tipsnya ya dok ya yang sudah diberikan. Mungkin dari teman-teman siasat Mas Ado ada yang ingin ditanyakan atau konsultasi langsung, silahkan bisa datang ke Puskesmas Bledo 2 ke Poli Gigi bertemu dengan Ibu Dokter Anung. Baik dokter, sepertinya kalau kita membahas tentang kesehatan gigi dan mulut tidak akan selesai 1-2 jam di podcast ini saja ya dok ya, karena banyak banget ilmunya ya dok ya. Baik dokter, saya terima kasih sekali dokter sudah meluangkan waktu untuk datang dan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih ya dokter ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya dok ya untuk membahas kesehatan gigi yang lain. Gitu ya dok ya. Terima kasih ya dokter. Baik teman-teman, kita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga edukasi kita pada pagi hari ini bermanfaat buat semua yang menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan komen juga di akun medsos Puskesmas Bledo 2. Baik, kami mohon pamit undur diri dokter dan teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.